Saat ini, kamu punya dua pilihan kontrak yang siap dibeli. Satu, call options, satu, put options. Ketika dihadapkan dengan situasi market seperti ini, pertanyaannya, harus pakai yang mana ya? Untuk options trading, sangat penting untuk kita bisa membedakan antara call options dan put options, serta kondisi di mana kita bisa meraih keuntungan, kerugian, atau bahkan hanya balik modal atau break even saja. Halo Sobat Cuan, welcome back. Untuk kamu yang ingin memaksimalkan cuan dengan options trading, pastinya penting banget untuk mengetahui options lebih dalam. Di episode ketiga ini, kita akan membahas call options dan put options. Yuk, kita mulai dengan call options. Bayangkan kamu membeli kontrak call options setelah memperkirakan saham suatu aset, misalnya Apple, yang sekarang seharga $100 akan naik dalam waktu dekat. Harga strike dari call options ini adalah $105, sedangkan harga preminya hanya $3. Sekarang, coba kita lihat skenario-skenario yang bisa membuat options ini jadi untung, rugi, atau break even. Break even itu simple, gabungkan strike price dengan premi yang kamu bayar. Jadi, jika strike price berada di $105 dan premi di $3, berarti kamu akan break even ketika Apple berada di harga $108. Kalau harga saham Apple berubah, tapi masih di bawah $108, maka kamu akan rugi. Kalau di atas $108, maka kamu akan untung. Namun perlu diingat untuk memperhitungkan juga biaya platform dan biaya transaksi yang dibebankan. Contoh yang menguntungkan adalah seperti ini. Misalnya, kamu memiliki call options Apple dengan strike price $105 dan premi sebesar $3. Ketika harga Apple naik menjadi $110, maka kamu akan mendapatkan untung sebesar $2 per lembar saham atau total $200 untuk satu kontrak. Ingat, hal ini bisa terjadi karena satu kontrak berlaku untuk 100 lembar saham. Jadi, hasil perhitungan kamu dikalikan dengan 100 per kontraknya. Keuntungan ini berlaku jika kamu mengeksekusi options kamu. Tapi, kalau harga Apple hanya naik sampai $106, maka kamu akan merugi karena masih di bawah break even $108 yang kamu bayarkan. Jadi, kerugian kamu sebesar $2 per lembar saham atau setara dengan $200 untuk satu kontrak. Sekali lagi, kerugian ini dihitung jika kamu mengeksekusi kontrak options kamu. Lalu, kalau harga semakin turun, apakah akan semakin merugi? Kamu tidak perlu khawatir. Jika harga turun jauh, resikonya akan terbatas sebesar premi yang kamu bayarkan. Contohnya, jika harga saham Apple tersebut turun menjadi $100 dari yang seharusnya kamu rugi sebesar $800 dari call options, kerugian maksimumnya hanya $300 atau sebesar premi yang telah kamu bayar jika kamu mengeksekusi optionsnya. Selain dengan exercise seperti berbagai perhitungan tadi, kamu juga bisa menjual kontrak call options yang kamu miliki untuk mendapatkan keuntungan. Ini disebut sell to close. Dasar perhitungan pendapatannya adalah perubahan harga premi options kamu. Skenarionya juga sama. Ada kondisi tertentu di saat kamu mengalami break even, untung, atau justru rugi. Misalnya, saham Apple naiknya hanya sedikit sebelum tanggal kadaluarsa menjadi $102, tapi harga premi options tidak berubah, tetap di $3. Jika kamu memutuskan untuk menutup posisi long call kamu dengan menjualnya, maka kamu akan mendapatkan hasil break even karena tidak ada perubahan harga premi ketika kamu membeli dan saat menjualnya. Harga premi call options kamu biasanya akan naik ketika underlying price, dalam hal ini harga Apple, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya menjadi $107, harga premi kontrak options kamu juga akan ikut naik menjadi $5. Maka jika kamu menjualnya, kamu akan mendapatkan profit sebesar $2. Jika underlying price tidak berubah atau bahkan turun menjelang tanggal kadaluarsa, harga premi bisa saja ikut turun. Misalnya, harga Apple turun menjadi $99. Premi options yang kamu miliki juga turun menjadi $1. Jika kamu memutuskan menutup posisi dengan menjual options, kamu akan mendapatkan kerugian sebesar $2. Sekarang, kita lanjutkan ke situasi saat kamu berspekulasi bahwa suatu aset akan turun.
kamu bisa memutuskan untuk membeli put options. Misalnya, kamu memprediksi harga Meta akan turun sebentar lagi dari harga sekarang, yaitu 100 US dollars. Misalnya, kamu membeli put options dengan strike price 95 US dollars dan premi 3 US dollars. Break even untuk put options tersebut adalah dengan menghitung selisih antara strike price dengan premi. Jadi, break even-nya adalah sebesar 92 US dollars. Jika harga Meta turun di bawah 92 US dollars, kamu akan mendapatkan untung. Namun, jika berada di atas 92 US dollars, kamu akan mengalami kerugian. Contoh kasusnya seperti berikut. Misalnya harga Meta turun ke 85 US dollars, maka kamu untung 7 US dollars per lembar saham atau 700 US dollars untuk satu kontrak. Tapi, kalau harga Meta justru naik atau tetap di 100 US dollars, kerugiannya terbatas dengan premi yang kamu bayar, yaitu 3 US dollars per lembar saham atau 300 US dollars untuk satu kontrak. Seperti di call options tadi, kamu bisa juga mengambil keuntungan dengan menutup posisi atau menjual put options yang kamu miliki. Tentu, ada kondisi kamu bisa mengalami break even, rugi, atau untung, bergantung harga premi saat kamu membeli dan saat kamu akan menjual options kamu. Jika sama, maka break even. Jika harga preminya jadi lebih tinggi, berarti untung. Jika harga preminya lebih rendah, maka kamu rugi. Pada put options, harga premi biasanya akan naik jika underlying price-nya turun menjelang kadaluarsa. Dan jika harganya sama atau justru naik, harga premi cenderung turun. Simak seri video options trading berikutnya. Thank you and see you in the next video.